Masih di programnya PSD 17 Perbincangan Santai dengan satu tokoh yang pada kesempatan ini telah hadir Bapak Insinyur Yusnan Solihin. Dan karena ini merupakan segmen yang pertama, karena kita baru ini karena apa ya? Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya background dari Pak Yusnan Solihin sendiri itu seperti apa, Pak? Saya orang asli Bandung. Ya. Kenapa saya kemudian mencalonkan diri jadi caleg DPR RI dari Bandung? Saya lahir di Bandung tahun 66. 66. Jadi sekarang sudah 47 tahun. Saya sekolah sampai di Universitas di Bandung, di ITB. Iya. Saya lulus di sarjana mesin di ITB. Setelah itu ringkasnya saya kemudian bekerja di BUMN yang bernama Skovindo. Iya. Alhamdulillah Tuhan memberikan kelancaran karir untuk saya sehingga usia 30-an saya sudah menjadi vice president. Tapi ada kegelisahan saya pada saat itu ketika usia 40 tahun saya pikir ada beberapa keinginan dan passion saya yang belum selesai ya, untuk mencapai tujuan hidup saya. Iya. Saya lalu istikharah, saya ingin menjadi pengusaha saat itu. Pengusaha, Pak. Padahal saat itu saya sudah dapat fasilitas bintang 5 dan lain-lain, tapi akhirnya saya putuskan saya mau jadi pengusaha pada usia 40 tahun. 40 tahun. Dan saya keluar dari BUMN itu. Saya keluar dari comfort zone, kemudian saya menjadi pengusaha. Dan itu dari background ya, Pak ya. Selama 10 tahun atau berapa tahun itu apa yang bikin Bapak punya keputusan untuk menjadi seorang pengusaha? Karena memang dari Bapak bilang sendiri tadi comfort zone itu pasti orang berpikiran, ngapain saya harus susah-susah. Untuk kalau Bapak punya itu pasti ada satu passion kata Bapak tadi. Atau challenge yang ingin Bapak sampaikan itu seperti apa yang sebenarnya Bapak ingin wujudkan? Kalau dalam konteks saya ya, pemahaman saya mengenai hidup begini. Saya percaya dengan quote yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, orang mulia itu orang yang memberikan banyak manfaat pada orang lain. Betul. Saya pikir jalan itu yang saya pikir saya bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yaitu jadi pengusaha, saya bisa memberikan lapangan kerja, kemudian juga saya bisa memberikan kreativitas, inovasi saya untuk membangun bagian dari perjuangan bangsa ini. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini juga kita tahu kalau Bapak merupakan salah satu caleg DPR RI yang mewakili Partai Gerindra, Pak. Dan alasan dari Bapak sendiri untuk bergabung bersama Partai Gerindra itu seperti apa? Yang pertama jelas Pak Prabowo idola saya. Yang pertama, idola bukan sekedar karena namanya, tapi juga pemikiran dan gagasan dan semangatnya. Semangat beliau untuk membangun negara ini dan kapasitas beliau untuk membangun negara ini, saya percaya betul bahwa ini beberapa hal yang sesungguhnya belum merdeka dari bangsa ini bisa dimerdekakan oleh beliau. Betul. Itu yang saya pikir mendasar dari kenapa saya terlibat di dalam politik. Kemudian juga saya pilih Gerindra. Karena dalam banyak hal kita tidak mengakui bahwa sesungguhnya kita memang belum merdeka. Ketika saya masuk ke dapil saya lihat masyarakat grassroots gitu. Masalah kesehatan jauh dari rasa merdeka. Jauh dari status merdeka. Masalah pendidikan, terutama juga masalah nasionalisme, masalah budaya, masalah hati. Apakah kita ini masih berbangsa selama ini? Apakah kita merasa dekat dengan rasa nasionalisme yang harus kita junjung tinggi? Apakah kita masih terikat oleh itu? Itu yang kelihatannya cuma Prabowo yang bisa melakukan itu. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat kita apresiasi dengan adanya semangat untuk menciptakan Jabar dan menciptakan Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya ya, Pak ya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita menunggu pertanyaan dari sahabat pendengar Indonesia Raya. Bisa langsung aja ke Twitter kita di @indonesiarayafm dan di chatroomnya kita di www.indonesiarayafm/2014. Dan pada kesempatan segmen nanti kita bakal tanya-tanya lebih dalam lagi melalui dapil yang Bapak Yusnan sendiri akan coba untuk lakukan nanti pada. Dan kita lanjuti perbincangan kita kali ini dengan Pak Yusnan nih. Sekarang ini Bapak Yusnan mewakili Partai Gerindra di Jabar 1 yang mencakup Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Dan saya ingin bertanya, Kota Bandung dan Kota Cimahi itu seperti apa sih Pak ininya? Yang awalnya terdiri dari danau, Pak. Danau. Danau besar, kemudian menjadi 30 situ. 30 situ. Terbelah menjadi 30 situ. Situ itu ada danau-danau kecil. Oke. Tapi hari ini tidak ada satupun situ yang tersisa. Jadi permasalahannya seperti itu ya Pak. Satu. Kemudian masalahnya kita malah jadi kurang air sekarang. Oke. Dan banjir pula. Oke. Itu adalah fenomena kota yang luar biasa, punya sejarah, tapi kemudian tidak ada yang mengelola. Kemudian sekarang tinggal punya nama sisanya, Paris Panjava dan Kota Kembang. Oke. Tapi sudah tidak ada kembang. Dan Parisnya di mana sekarang? Iya, betul. Dan kita mengetahui kalau di setiap daerah, setiap kota Padia, setiap kabupaten itu punya permasalahan-permasalahan nih Pak ya. Kalau Bapak sendiri mendeskripsikan permasalahan yang ada di Kota Bandung dan permasalahan yang ada di Kota Cimahi itu seperti apa Pak? Yang paling mendasar dari Kota Bandung dan Cimahi khususnya ya, kita persoalan manusia. Manusia kita sekarang sudah jauh dari budayanya, sudah jauh dari identitas dirinya, sudah jauh dari harga dirinya. Bahkan kita tidak mengenal lagi siapa kita. Orang Bandung dan Cimahi itu orang Sunda, orang Indonesia dan orang Islam mayoritas. Betul. Tapi kalau coba kita tanyakan pada mereka, apakah benar masih orang Sunda? Paham nggak Sunda itu apa? Iya. Padahal kalau kita ingin punya harga diri, punya identitas, bisa setara dengan bangsa siapapun di dunia ini, kita harus mengenal diri kita sendiri dengan jelas. Betul. Saya berkehendak untuk memastikan sekarang antara jati diri dia dengan dirinya sendiri itu semakin dekat. Dia semakin mengenal dirinya. Contohnya apa? Orang Bandung sekarang susah mengenal siapa dan sebesar apa Bandung itu. Oke. Bandung itu tahun 1920 sudah ada festival kuliner internasional. Tahun 1920. Bahkan sebelum merdeka. Iya. Sampai tahun 42. Itu festival kuliner terbesar karena memang Bandung itu kota yang plural ya. Iya. Kota yang sejak awal memang didirikan oleh Belanda dan banyak suku bangsa di situ, terutama Sunda, tapi bukan Sunda asli. Sampai yang hadir pada festival itu 1,5 kali penduduknya. 1,5. Dan menurut konon dalam sejarah disebutkan Charles Chaplin pun pernah hadir. Oke. Lalu kemudian yang kedua, di Bandung itu, kenapa disebut Paris Panjava? Salah satunya adalah ketika peresmian Menara Eiffel dalam sejarah itu, Bapak tahu apa musik yang menjadi musik pembukaan Menara Eiffel? Enggak tahu. Itu Kecapi Suling. Oh, jadi pas peresmian dari Menara Eiffel itu, Kecapi Suling. Ada aransemen atau lagu yang dinyanyikan dengan Kecapi Suling. Dan jadi Paris Panjava hadir di Kota Bandung ya Pak. Jadi kita punya kebanggaan besar ya, yang bahkan sekarang anak-anak muda bahkan senior kita pun sudah lupa. Jadi gimana kita bisa bangga pada diri sendiri? Bagaimana kita bisa menyetarakan kita dengan bangsa-bangsa lain kalau dirinya sendiri tidak tahu siapa dirinya? Betul. Dan saya pikir yang namanya nasionalisme itu tumbuh dari identitas yang jelas. Iya. Sehingga kita merasa bangga dan kuat dan siap bersaing dengan siapapun juga. Itu yang pertama yang mendasar. Sehingga kita tidak minder ketemu siapapun juga. Sehingga kita bisa inovatif atas semangat dan passion yang jelas. Betul Pak. Gitu sahabat-sahabat pendengar Indonesia Raya FM. Dan kita mengetahui kalau misalnya kita tahu Provinsi Jawa Barat secara seluruhan dan termasuk Kota Bandung dan Kota Cimahi itu mempunyai adat istiadat Pak. Yang sangat bagus seperti dengan segi sulingnya, dengan segi kulinernya, ini menjadi salah satu yang menurut saya bisa menjadi masyarakat nantinya bisa lebih sejahtera dengan apa yang mereka sukai. Dan bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan problema-problema yang ada di Kota Bandung dan ada di Kota Cimahi Pak? Pertama itu kita harus mengenal siapa diri kita ya, tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua memang persoalan-persoalan mendasar di Bandung dan saya kira di tempat-tempat lainnya di Indonesia sekalipun. Persoalan-persoalan kesehatan. Kesehatan tuh betul-betul masih sangat menyedihkan. Selain tentu saja masalah pendidikan dan ekonomi. Contohnya saya kasih sampel. Bandung, kebetulan dan Jawa Barat itu adalah secara statistik. Betul. Itu kematian ibu dan anak luar biasa tinggi, termasuk tertinggi di Indonesia. Setelah saya teliti dalam angka, dalam statistik,
Posyandu ya. Posyandu itu kan tempat satu-satunya lembaga masyarakat, institusi masyarakat yang berkumpul untuk melakukan kegiatan preventif dan promotif mengenai kesehatan. Betul, Pak. Untuk membuat bayi-bayi itu tumbuh kembang dengan bagus dan ibu hamil juga diperhatikan dengan baik. Betul. Dari 1.900 posyandu di Bandung, tahu berapa yang sudah mandiri? Cuma 2,7%. Jadi dari 1.940, cuma 2,7% yang mandiri. Ya, jadi kira-kira cuma 50-an, 50-an. 53 tepatnya. Dan itu luar biasa berdampak memang pada angka-angka kematian bayi dan ibu. Dan padahal apa? Di sekelilingnya ada perusahaan Coca-Cola, perusahaan Alfamart, perusahaan perusahaan Kalbe Farma dan lain-lain, Sanbe, yang sesungguhnya bisa bantu kemudian menjadi saudara. Kalau di Bandung namanya sauyunan, untuk sama-sama membantu masyarakat di situ. Itu yang mungkin disebut CSR ataupun bantuan sosial bagi perusahaan-perusahaan lingkungan sekeliling ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Soalnya dibiarkan masa depan anak-anak kita yang dalam periode golden age sebutnya 0-5 tahun tidak ada yang mengelola. Itu masalah kesehatan. Padahal kita kan kenal juga namanya Jamkesmas, Jamkesda. Nanti sebentar lagi 2014 BPJS. Tapi saya turun ke grassroots, nggak ada yang tahu. Tahu tapi selalu dibilang, wah itu ruwet prosedurnya, administrasinya. Seolah tidak ada kader yang bisa menjelaskan A sampai Z-nya persoalan itu sehingga mereka menagih haknya itu dengan mudah. Itu hak. Betul. Gitu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ada gap antara kebijakan pemerintah dengan realitas yang ada di bawah. Yang ada di bawah. Betul. Gitu. Itulah yang harus kita sambungkan. Dan sesungguhnya itu masyarakat juga antusias kalau kita bicara pelatihan, advokasi, pendampingan, sehingga ada kader-kader di antara mereka yang menjadi perwakilan mereka untuk menagih hak pada institusi kesehatan. Oke. Dan selain itu kita mengetahui selain isu kesehatan di Jawa Barat itu merupakan ada isu namanya pendidikan, Pak. Betul. Bagaimana Bapak menanggapi dengan pendidikan? Betul. Yang lebih dari bukan dari sisi orang yang mampu, Pak. Orang yang tidak mampu, bagaimana Bapak menyikapi pendidikan yang ada khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi? Justru saya kemarin diskusi dengan teman-teman kader di lapangan. Isu utama berkaitan dengan pendidikan untuk orang-orang miskin adalah kepercayaan diri. Betul. Salah satu caranya dalam konteks ini adalah mereka dikasih roadmap, kasih tahu, kasih contoh bahwa ada sahabat-sahabat kita dan sahabat-sahabat saya sekalipun yang sudah sekolah sampai doktor di Amerika, di Jerman, di Prancis dengan gratis. Betul. Tapi mereka tidak tahu caranya. Iya. Kalau kita ke Bandung kan tahu caranya, bisa naik travel, bisa naik bis, bisa naik kereta, bisa naik mobil. Kalau mereka tahu, saya kira akan tumbuh harapan. Betul. Saya sekarang lagi membuat kader-kader untuk kader-kader pendidikan harapan, supaya orang kecil itu tahu sekolah SD sampai S3 dimanapun juga, selama dia pintar dan mau, ada roadmapnya, ada jalannya. Gitu. Dengan itu mereka punya harapan, punya semangat. Sehingga kita tidak kampanye yang menjanjikan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu hal. Betul. Kita nanam benih di situ, di kader-kader masyarakat. Jadi kita sebagai politisi menanamkan benih yang tumbuh di masyarakat dalam pengembangan kualitas masyarakat. Jadi masyarakat punya harapan tadi dari sisi pendidikan, masyarakat juga merasa aman karena kesehatan saya sudah tahu caranya, prosedurnya, secara hukum, dan dia bisa menagih haknya dengan harga diri yang tinggi, bukan sebagai peminta-minta. Betul. Karena yang bayar pemerintah. Iya. Itu Pak, kira-kira saudara-saudara sahabat Indonesia Raya FM. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak melakukan sosialisasi kepada para konstituennya untuk meyakinkan bahwa cara seperti apa yang Bapak lakukan agar masyarakat menjadi interest dengan Bapak, apa yang Bapak tawarkan? Saya cenderung melakukan, saya sebut kampanye tertutup. Saya cuma kampanye pada relawan-relawan dan saudara-saudara yang konstituen yang saya petakan. Sehingga saya bisa scoping, mengisolasi, kemudian bisa memonitor apa yang bisa saya perbuat terhadap konstituen saya. Jadi saya cenderung door to door. Saya bangun relawan yang militan dibanding saya membangun event-event terbuka. Relawan-relawan itu kemudian membuat jaringan yang saya latih. Tadi berkaitan dengan
untuk masyarakat, apakah kesehatan, pendidikan, apakah air. Air bersih luar biasa sulitnya sekarang. Oke. Yang dulu kota Danau dan kota 30 situ, sekarang Betul. susah air. Ha-ha. Itu saya bangun kader karena kebetulan saya juga saya di bidang energi alternatif, Oke. air bisa kemudian dimurnikan. Mm-mm. Jadi saya membuat kader-kader untuk air, juga untuk kader-kader untuk sampah. Jadi saya membangun benih Mm-mm. melalui kader-kader tersebut, yang saya sebut relawan, Betul. dengan konstituen-konstituennya. Mm-mm. Jadi saya akan pelihara itu saja. Mm-mm. Saya tidak akan membuat event terbuka, misalnya baksos kesehatan untuk semua. Saya akan melakukan baksos kesehatan, misalnya untuk kalangan senior saya, lansia, adalah saudara-saudara yang merupakan bagian konstituen saya. Oke. Sehingga saya komit dalam jangka panjang bahwa itu akan saya tumbuhkan benih-benih saya menjadi satu pohon yang kuat. Oke. Dan bagaimana Bapak sendiri mengumpulkan relawan-relawan itu? Caranya seperti apa sih Pak? Untuk Bapak sendiri, untuk relawan itu menjadi salah satu tiang-tiang semangat dari Bapak yang ingin lakukan nantinya. Itu masalah militansi dan masalah ideologi ya. Ha-ha. Kebetulan sebagian besar memang sudah sangat mengidolakan Pak Prabowo juga Gerindra. Memang sekarang kebetulan momentum yang sedang luar biasa baik buat Partai Gerindra. Dan mereka kemudian saya kasih doping ide-ide dan kreativitas untuk menjaring konstituen. Mm-mm. Sehingga mereka ketika menjaring konstituen bukan untuk minta, Oke. mereka menjadi tokoh yang memberi. Oke. Jadi sekali lagi bukan untuk meminta suara, tapi menjadi tokoh yang memberi, Iya. memberi suatu perubahan. Betul. Perubahan bukan yang janjikan akan datang, tapi kita sejak hari ini pun kita sudah menanam benihnya melalui kader-kader, melalui meyakinkan mereka terhadap budaya mereka, terhadap hak-hak mereka, dan harapan-harapan mereka. Oke. Dan kita mengetahui Pak, kalau misalnya di tahun dewasa ini masyarakat mempunyai pemikiran Ya. kalau misalnya itu politik itu berhubungan dengan yang namanya uang, Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya dan bagaimana Bapak mencari cara untuk bisa mendidik masyarakat untuk politik ini bukan hanya uang gitu loh. Bagaimana Bapak menyikapinya? Sebenarnya memang itu yang kita hadapi sekarang ini karena memang selama mungkin 2 atau 3 pemilu belakangan politisi-politisi mengajarkan satu hal yang tidak baik. Betul. Yaitu politik uang. Tapi pada akhirnya uang itu kan nilai juga. Iya, gitu. Pak. Saya sampaikan pada mereka bahwa ini juga sangat bernilai. Dan nilai ini juga mereka dapat langsung. Nilai dalam bentuk nilai uang tinggal dikonversi dalam bentuk uang. Betul. Itu tentu saja memang butuh waktu. Betul. Tapi pengalaman saya pada akhirnya mereka paham juga. Karena ketika mereka mendapatkan uang, mereka mengajari politisi itu untuk korupsi. Mm-mm. Mereka untuk mengajari politisi itu untuk berbohong. Betul. Gitu. Mereka akhirnya bisa sadar juga. Dan rata-rata pada akhirnya kalau kita kalkulasi penuh dengan gagasan-gagasan yang lebih kreatif dan lebih berdampak baik pada masyarakat pun akan paham. Asal memang kita buktikan betul bahwa kita mengorganisasikan nilai-nilai tadi dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk budaya dengan cara-cara yang tepat. Oke. Dan kita juga mau bertanya, sebenarnya dari Bapak melakukan sosialisasi yang ada itu, kebanyakan masyarakat yang ingin disampaikan kepada Bapak itu apa? Kalau misalnya nanti itu apa sih kebanyakan masyarakat yang bertanya seperti Bapak tuh menginginkan apa sih Pak? Mereka sih sebenarnya menginginkan persaudaraan yang tulus dan jujur dengan pemimpinnya. Mereka ingin dekat dengan pemimpinnya. Gitu. Mereka ingin tidak punya jarak dengan pemimpinnya. Mereka ingin diperlakukan secara terhormat. Itu sebenarnya yang kita harus berikan pada mereka. Nah, pada dasarnya kita kan cuma berbagi peran. Betul. Antara rakyat dan pemimpinnya. Iya. Tinggal bagaimana kita membuat peran itu berjalan secara produktif dan efektif. Itu aja yang kira-kira membuat mereka merasa bangga dengan pemimpinnya. Mereka merasa kuat karena dekat pemimpinnya. Mereka merasa yakin dan punya harapan karena ada pemimpin itu. Oke. Saya kira itu juga yang ada dalam figur Pak Prabowo. Oke. Dan kita mengetahui cara-cara Bapak seperti apa karena kita melihat bahwa pada potensi pada 2014 ini di Jabar 1 khususnya itu kan banyak sekali partai politik yang pasti secara banyak untuk persaingan di tempat tersebut. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Cara-cara seperti apa yang Bapak lakukan yang membedakan dengan caleg-caleg yang lain, Pak? Kebetulan kalau sistem saya melakukan registrasi secara
secara akurat ya. Ha-ha. Saya menggunakan filenya KPU, saya membuat software. Kebetulan saya orang dulu belajar software dengan baik. Ha-ha. Kemudian saya buat software sehingga setiap relawan, koordinator relawan dan sampai konstituen saya catat betul. Dan saya bisa monitor. Saya sudah melakukan intervensi politik apa, sudah melakukan kegiatan apa, saya sudah memberikan apa pada mereka, apakah dalam bentuk atribut-atribut. Saya pantau betul dan saya monitor betul, dan saya melakukan feedback dan survei terus pergerakan dari konstituensi yang saya bangun, termasuk juga elektabilitasnya, gitu. Sehingga saya sampai nanti selesai kampanye, saya mengenal sepenuhnya siapa konstituen saya. Di mana dia tinggal, dia usianya berapa, kemudian dia sudah saya intervensi berapa. Ya ketika nanti kampanye presiden, saya akan menyerahkan Pak Prabowo nih Pak konstituen saya dengan nama, alamat, dan jelas intervensinya sudah diberikan. Sehingga ketika nanti pemilihan presiden, saya sudah memberikan kontribusi at least untuk Jabar satu yang saya bina. Dan kita mau tahu bahwa sekarang ini banyak sekali cara-cara untuk kita bersosialisasi. Dan saya ingin bertanya dengan Bapak, pengaruh dari media sosial seperti Facebook dan Twitter, bagaimana menurut Bapak sekarang ini? Memang sosial media kita gunakan juga. Saya punya tim sosial media yang setiap hari menekuni itu. Sekarang mungkin kalau di ranking di Gerindra saya sudah ranking 6 atau 5 kali. Karena saya kejar betul supaya saya bisa eksis di dunia sosial media melalui Twitter dan Facebook. Karena melalui informasi itulah kita bisa transparan sesungguhnya dengan masyarakat, dan mereka bisa marah-marah di dalam sistem itu, dan kita harus terbuka terhadap mereka. Terutama untuk kalangan menengah ya, menengah atas ya. Karena kampanye sekarang yang saya lakukan dengan relawan memang sesuai dengan realitas politik ya. Yang memilih kan di dalam banyaknya grassroots yang kalangan menengah ke bawah gitu. Itu yang lakukan untuk relawan, tapi untuk mengisi kekosongan di atasnya kita isi sosmed dan melalui Facebook dan Twitter. Dan juga saya membuat film kebetulan mengenai Bandung. Saya ingin membuat orang pemuda-pemuda dan orang-orang anak-anaknya baru lahir bisa bangga dengan Bandungnya. Dan memang sangat dibutuhkan salah satu dokumenter film, Mbak. Yang harus generasi muda nantinya itu mengetahui tentang asal-usul dari negaranya. Dan selain ada cara dengan media sosial, Bapak juga pasti ada cara konvensional. Cara-cara seperti apa yang Bapak lakukan untuk sosialisasi, Pak? Secara konvensional saya lakukan tadi melalui sistem relawan ya. Kita pilih beberapa dari relawan tersebut, konstituen-konstituennya dipilih untuk menjadi kader kesehatan. Saya sudah lakukan itu. Saya sekarang sudah men-training 1.400 bersama Dr. Mira. Partner saya Dr. Mira, Dr. Mira di Provinsi Jawa Barat 1. Dr. Mira, kebetulan beliau itu adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Bandung Raya dan juga Ketua Asosiasi Anti Rokok Jawa Barat. Dia bersama saya sudah melakukan training pelatihan mengenai ibu dan anak selama seharian dengan ibu-ibu 1.400 ibu-ibu. Dan mereka itu kemudian kita pilih dan kita seleksi untuk menjadi kader-kader yang potensial gitu untuk posyandu, untuk kegiatan kesehatan promotif dan preventif. Dan masih di program PSD 17 bersama Bapak Insinyur Yusnan Solihin. Dan sepertinya di Twitter kita nih ada salah satu sahabat pendengar yang ingin sudah nge-tweet di sini, Pak. Dia bernama Arkan Wiratama, yang katanya dia ingin bertanya kepada Bapak, apa visi dan misi Pak Yusnan Solihin sebagai caleg DPR RI Partai Gerindra, Pak? Pertama, saya ingin merepresentasikan masyarakat Jawa Barat dengan cara semaksimal mungkin untuk mewakili kepentingan politik kesejahteraan mereka di masyarakat di Jawa Barat 1 melalui harga diri mereka. Kita pelihara, kita tingkatkan, kita beri semangat untuk menjaga harga diri dan identitas mereka. Kemudian
memastikan hak-hak masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga kebudayaan. Jadi kira-kira secara umum begitu ya. Kita ingin pastikan bahwa hak-hak mereka sebagai masyarakat bisa dipenuhi oleh kita sebagai pemimpin. Dan saya juga ingin bertanya, kalau misalnya di Indonesia atau khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia, permasalahan generasi muda seperti yang kita tahu, seperti ada yang namanya penyalahgunaan obat terlarang, Pak, seperti narkoba, bagaimana Bapak menyikapinya dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi peredaran-peredaran ini untuk Jabar 1 sendiri, Pak? Kebetulan saya ketua Granat Bandung. Saya ketua gerakan anti narkoba di Bandung. Memang fenomena sekarang narkoba itu beda dengan narkoba zaman saya waktu dulu kecil. Sekarang kalau dulu tuh fly, sekarang tuh malah menguatkan. Jadi mungkin sekarang metode sosialisasi atau metode kampanye kita untuk membuat mereka tidak mendekati narkoba akan berbeda. Karena sekarang orang merasa sehat, merasa lebih kuat dengan narkoba. Padahal di balik itu ada kerusakan badan, kerusakan jiwa yang tidak akan bisa mereka obati dan perbaiki. Jadi memang sosialisasinya harus lebih kreatif sekarang ya. Sehingga mereka merasa betul-betul bahwa dampak narkoba itu bisa mereka hindari. Dan mereka merasa bahwa tidak perlu menggunakan narkoba untuk menjadi orang yang gagah, tidak perlu menggunakan narkoba untuk menjadi orang yang lebih sehat. Karena masing-masing ada jalan lain yang lebih sehat. Kalau untuk gagah dia bisa melakukan prestasi dan dengan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dia. Dan kalau untuk merasa dia kuat, dia bisa berolahraga. Betul. Jadi hal-hal itu yang sekarang metode-metode yang bisa lebih mengena untuk pemuda dan generasi muda. Dan kita mau tahu kalau kita memberantas narkoba sendiri, Bapak selaku ketua Granat yang ada di Bandung, caranya seperti apa untuk menghilangkan narkoba khususnya di kota Bandung dan Cimahi? Jadi memang kalau kita ingin narkoba itu hilang, memang ada dua hal ya isunya. Pertama isu supply dan isu demand. Kalau isu supply kan sebenarnya tergantung isu demand sebenarnya. Kalau demand tidak ada, orang tidak akan supply. Jadi kita tidak bisa semata-mata mencegah dengan memberantas orang yang mengedarkan narkoba. Tapi justru kita harus yakinkan permintaan itu semakin sedikit dari kalangan anak muda dan generasi muda. Itu melalui kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, kebetulan Bandung kan kota kreatif ya. Betul, Pak. Jadi mereka dibuat berkegiatan yang positif sehingga mereka akhirnya merasa nggak perlu lagi dia menggunakan pelampiasan dengan hal-hal yang negatif, misalnya dengan narkoba. Jadi kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan-kegiatan budaya, ya, kegiatan sosial itu yang harus kemudian tumbuh kembangkan di masyarakat. Betul. Dan kita mau tahu memang generasi muda ini terlihat dengan penyalahgunaan yang ada seperti tawuran dan ada narkoba ini merupakan seperti ada salah satu kegiatannya yang memang tidak diantisipasi atau tersalurkan oleh pemerintah, Pak. Dan kita melihat dimanapun berada tidak ada lahan untuk berolahraga. Bagaimana Bapak menyikapinya permasalahan seperti itu, Pak? Jadi memang betul masalah aktivitas dan kegiatan-kegiatan pemuda dan generasi muda itu memang harus diberi fasilitas, ya. Harus didukung, harus diberi support ya, sehingga mereka kemudian waktunya dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi memang salah satunya adalah memang melakukan beberapa kegiatan kreatif ya, yang tidak selalu harus tergantung infrastruktur sebenarnya gitu. Misalnya kalau dia melakukan kegiatan yang membersihkan sungai gitu, sehingga mereka di-recognize, dihargai sebagai orang kemudian membersihkan sungai di Bandung gitu. Itu kegiatan kreatif yang sekarang sudah dilakukan. Sehingga mereka kemudian dikenal sebagai orang berprestasi karena dia melakukan pembersihan sungai. Atau misalnya pembersihan sampah atau pengolahan atau pengelolaan sampah. Mereka dilibatkan secara kegiatan-kegiatan yang membuat mereka juga gembira. Dipadukan dengan kegiatan-kegiatan seni,
kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, sehingga mereka pun mendapat nilai. Nilai itu tidak semata-mata nilai yang kuantitatif, juga kualitatif, dihargai sebagai orang-orang yang berprestasi. Iya, dan saya melihat dari sosialisasi yang Bapak lakukan, terlihat ada satu dokumentasi yang melihat Bapak melakukan pendekatan tuh dengan cara melakukan kegiatan seperti sablon. Dan itu apa sih yang Bapak terlintas dari pikiran Bapak untuk saya harus memberikan kegiatan ini ke masyarakat? Apa yang Bapak pikirkan, Pak? Sudah saya sampaikan bahwa kegiatan bernilai tidak selalu dengan uang. Keahlian, kewirausahaan itu juga bernilai. Saya mengajak mereka kemarin pengamen-pengamen yang berminat untuk menjadi wirausaha sablon. Kebetulan sekarang kan pasar akan meningkat dengan adanya pemilu ini. Saya ajarkan mereka cara bersablon sampai ke pemasarannya. Sehingga mereka merasa dirangkul oleh kita dari Partai Gerindra untuk bisa terlibat di dalam proses demokrasi dengan secara positif. Gitu. Mereka dilibatkan kemudian dengan kegiatan teknis sablon, ya. Kemudian mereka juga teknis pemasarannya, sehingga mereka punya alternatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat di sekelilingnya. Itu yang saya ingin perlihatkan, bahwa kampanye itu bisa sambil menanam benih. Ya, dan tanggapan dari masyarakat sendiri gimana, Pak? Sejauh ini sih mereka menganggap ini satu kreativitas kampanye yang bagus, ya. Tapi kita akan buktikan, karena ini kan proses benih itu kan harus dipelihara. Seperti kita menanam benih, kita harus kemudian menanam, kita kasih pupuk dan lain-lain. Itu yang sekarang saya lakukan. Kita mesti pelihara mereka sampai 4 bulan, mungkin sampai 5 tahun ke depan. Karena benih kan itu kan akan jadi tumbuh. Betul, Pak. Gitu. Karena saya akan bentuk nanti sebentar lagi call center untuk kegiatan kesehatan, ya, yang sudah saya latih. Juga pendidikan yang sudah saya latih, juga kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang sudah latih, supaya mereka merasa ada tempat bertanya. Betul. Gitu. Dan mereka merasa ada satu orang yang selalu mendukung dia. Gitu. Saya kira itu akan memberikan harapan dan memberikan juga semangat pada mereka bahwa kita ini bersaudara, dan kalau dalam bahasa Sunda itu sauyunan, bersama-sama kita bangun masyarakat. Iya, dan saya ingin bertanya, passion Bapak sendiri itu seperti apa sih? Passion Bapak. Saya senang kalau saya bisa membangun satu kualitas masyarakat yang lebih baik, ya. Sekecil apapun juga gitu. Karena saya sejak kecil kebetulan walaupun ibu saya anaknya 5, di rumah ada 20 atau 30 anak-anak, dari pemulung, dari orang-orang kecil lah gitu. Yang disekolahkan ibu saya, bahkan ibu saya bilang, kalau kamu bantu orang, bukan saat kamu kaya, buktinya saat kamu kecil pun harus bantu. Karena kalau saat kecil kamu tidak bantu, apalagi saat kaya. Jadi saya bilang, saya tanamkan betul, dan saya pikir kebahagiaan kita mungkin saat kita melihat orang semakin banyak orang lain bahagia. Program PSD 17, perbincangan santai dengan satu tokoh, yaitu Bapak Yusnan Solihin pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan ini merupakan segmen terakhir di program PSD 17, dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin bertanya nih buat Pak Yusnan Solihin, apabila nanti Bapak terpilih menjadi salah satu wakil dari Jabar 1, langkah pertama apa yang Bapak ingin lakukan, dan passion Bapak bakal masuk di mana, Pak? Mindset saya begini dalam masalah politik, ya. Politik itu adalah metode kita untuk mensejahterakan masyarakat. Tentu saja dari passion itu, dari mindset itu, passion saya adalah kegiatan-kegiatan dekat dengan masyarakat. Apakah itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah, apakah itu untuk kegiatan-kegiatan sosial, apakah itu kegiatan pemberian subsidi dan lain-lain. Sehingga betul-betul, atau kegiatan budaya, sehingga masyarakat, satu hal yang seperti saya tadi awal saya sampaikan, saya ingin masyarakat lebih mengenal dirinya sebagai suku bangsanya, sebagai nasionalismenya, sehingga dia bangga menjadi orang Sunda, dia bangga menjadi orang Indonesia, dia bangga jadi orang Asia. Jadi kita bisa berdiri setara dengan siapapun di dunia ini. Itulah yang kita harapkan bisa hadir di setiap desa, di pelosok-pelosok, di ganggang,
di pesisir-pesisir pantai, di orang-orang miskin, orang-orang yang telantar, yang punya rasa itu, bukan cuma kita. Gitu. Dia punya harapan, dia punya semangat terhadap bangsanya, dan nasionalisme itu tumbuh karena dia punya harga diri, karena dia punya identitas, karena dia punya marwah, sehingga dia tidak akan bisa dijual dengan apapun juga. Saya kira itulah yang juga founding fathers kita harapkan. Dan saya lihat Pak Prabowo bisa membawa itu, memberikan semangat baru, semangat perubahan untuk rakyat yang banyak yang berharap terhadap beliau. Saya kira itu gambaran saya untuk bekerja nanti di parlemen. Oke, dan khususnya memang kita Bapak Yusnan lebih concern ke dunia pendidikan budaya yang ada di Jawa Barat khususnya ya Pak ya? Itu saya kira prinsip-prinsip dasar ya. Mengenai nanti ruang lingkup pekerjaan, saya kira dimanapun yang saya bisa bersentuhan dengan masyarakat, itulah tempat saya berada. Oke, dan ini pertanyaan yang paling ampuh. Dan kesempatan buat Pak Yusnan untuk memberikan kampanyenya agar yang membedakan Bapak dengan caleg yang lain itu apa, dan mengajak para sahabat pendengar semua yang ada di Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk memilih Bapak. Apa yang bedain? Dan Bapak di sini bisa langsung kampanye. Di sini saya kasih waktunya dari sekarang, Pak. Saya kira satu hal ya, kita kampanye bukan dengan kata-kata. Kita kampanye dengan menanam benih kebaikan, menanam benih harapan, menanam benih semangat kepada sebanyak-banyaknya orang yang kita temui. Seperti kata Rasulullah SAW, ketika ditanya siapa orang yang mulia, adalah orang-orang yang sebanyak-banyaknya memberikan manfaat pada orang lain, memberikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain. Okay. Itu yang saya kira yang kita akan dilakukan. Kalau dengan itu saya kira kita akan menanam pohon-pohon yang bertebaran di Bandung, bertebaran di Jabar 1 dan Bandung dan Cimahi. Dan saya kira pohon-pohon itu akan tumbuh dengan subur. Dan saya bisa bersahabat dengan mereka dan terus bersahabat, tidak akan putus. Saya kira itu harapan saya. Tagline apa yang Bapak ingin tawarkan kepada masyarakat di Jabar 1? Karena ini memang saat-saat untuk meyakinkan bahwa Bapak adalah calon yang paling tepat untuk dipilihnya pada 9 April 2014. Saya wakil rakyat yang menanam benih, yang akan memelihara dan menumbuhkan ini di pohon yang besar dan kuat sebagai di masyarakat. Saya wakil rakyat yang akan mengantarkan dan merealisasikan harapan-harapan rakyat. Dan saya akan dekat, berdiskusi, dan rapat dengan rakyat. Itulah yang saya harapkan. Saya tidak ingin jauh dari masyarakat. Saya ingin dekat dengan mereka. Sekarang dan sampai kapanpun juga. Udah Pak? Saya kira sudah begitu, cukup ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih ke Bapak Yusnan Solihin yang sudah bersempatan untuk memberikan panjang lebar apa yang ingin dia lakukan nantinya pada Jabar 1 pada 9 April 2014. Nanti ditunggu sahabat pendengar semua yang merupakan dapil di sana untuk berbondong-bondong untuk melakukan apa sesuai dengan yang Anda rasakan, itu yang terbaik. Dan terima kasih untuk Pak Yusnan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar Indonesia Raya FM. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah mendengarkan, yang sudah ikutan tweet di Twitter kita. Sudah ada Arkan Wiranta dan juga masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, seperti sudah ada Andi Cak Nole yang sudah ikutan meretweet. Dan kita ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya Virgandi Prayodontoro pamit. Tetap stay tune terus di Indonesia Raya FM, saatnya beraksi untuk Indonesia.